Penaklukan Mesir di masa Umar bin Khattab. Sampai tahun ke-18 Hijriah atau tahun 639 Masehi, pasukan Muslim telah berhasil melakukan pembebasan wilayah dari Jazirah Arab, Syria, dan bagian barat Persia. Pada saat itu, kepemimpinan umat Muslim berada di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah pembebasan Syria serta memastikan stabilitas politik dan keamanan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan pasukan Muslim memulai kampanye militer dengan target Mesir. Amirul Mukminin mempercayakan kepemimpinan pasukan kepada Amr bin As. Dalam kampanye militer Syria, tugas terakhir Amr bin As adalah menaklukkan wilayah di sekitar Yerusalem setelah kota tersebut jatuh ke tangan pasukan Muslim. Membawa sekitar 4.000 pasukan kavaleri, Amr bin As bergerak ke Gaza menuju perbatasan Syria, Mesir. Beberapa sumber sejarah mencatat pergerakan Amr bin As dan pasukannya dimulai pada kisaran bulan Desember 639 Masehi. Mesir, sebuah negeri di pesisir selatan Laut Mediterania yang memisahkan daratan Afrika dengan Asia. Negeri ini juga disebutkan dalam Al-Quran melalui kisah perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Mesir memiliki bagian wilayah yang sangat subur, yaitu lembah Sungai Nil. Keberadaan Sungai Nil inilah yang membuat peradaban Mesir terus berkembang. Dari era Fir'aun, Romawi, sampai keberadaban Muslim, hingga kemudian banyak yang menyebut Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Mesir pernah menjelma menjadi Kekaisaran Ptolemaic selama ratusan tahun. Kekaisaran ini dibangun oleh Ptolemy, deputi Alexander Agung, penguasa Makedonia. Eksistensi Ptolemaic berakhir seiring naiknya kekuatan baru dari seberang utara Mediteran, Kekaisaran Romawi. Kaisar Agustus, pemimpin Roma pasca Julius Caesar, melakukan aneksasi terhadap Kekaisaran Ptolemaic. Bekas negeri Fir'aun tersebut kemudian menjadi provinsi Romawi. Kaisar Agustus menunjuk Cornelius Gallus sebagai gubernur pertama Romawi di bekas Kekaisaran Ptolemaic. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, Mesir mengalami perubahan otoritas seiring terpecahnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Timur atau yang dikenal sebagai Bizantium dan berpusat di Konstantinopel berhasil mengendalikan geopolitik di bagian timur Mediterania. Pengaruh Bizantium semakin besar seiring kemampuan mereka mengambil alih bekas wilayah Romawi Barat. Pada abad ke-5 Masehi, Mesir telah menjadi sebuah provinsi dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Memasuki tahun ke-13 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, Khalifah Abu Bakar melancarkan serangkaian kampanye militer ke provinsi Syria. Kampanye militer di wilayah kekuasaan Bizantium selesai pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Peta politik kawasan Timur Tengah pun berubah. Bizantium masih memiliki kekuasaan di Anatolia atau Asia Kecil dan Mesir. Sedangkan di sisi timur, Sasanid Persia masih tegak berdiri, namun dalam kondisi genting karena tepian barat mereka telah jatuh ke tangan kaum Muslim. Cyrus, gubernur Mesir yang berkedudukan di Alexandria, mulai meningkatkan kewaspadaan akan ancaman dari perbatasan timur mereka. Sementara itu, ketika kontingen Amr bin As sampai di Rafah, datanglah Uqbah bin Amr, utusan pembawa surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amr bin As tidak segera membaca surat tersebut, tetapi melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Sajratain di dekat Al-Aris, kota perbatasan antara Mesir, Syria. Surat dari Amirul Mukminin ternyata perintah kepada Amr bin As untuk menunda kampanye militer. Jumlah pasukannya terlalu sedikit untuk menguasai Mesir yang sangat luas. Namun, dalam surat Amirul Mukminin disebutkan pula, jika Amr bin As sudah mencapai Mesir, maka kampanye militer harus dilanjutkan. Kampanye militer dibatalkan jika kontingen pasukan Muslim belum memasuki Mesir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sudah menerima surat balasan Amr bin As memilih mengamati perkembangan kampanye militernya. Selain itu, beliau mulai menyiapkan sejumlah pasukan di Madinah untuk membantu pergerakan kontingen Amr bin As. Sementara itu, kontingen Amr bin As telah bergerak dan memasuki perbatasan Mesir, Al-Aris. Pasukan Muslim tidak mendapatkan perlawanan apapun di kota tersebut. Al-Aris merupakan kota kecil tanpa pertahanan. Al-Aris, kota pertama di wilayah Mesir yang jatuh ke tangan pasukan Muslim, sebagaimana penaklukan kaum Muslim
tidak ada serangan yang diarahkan kepada penduduk yang sudah menyerah, juga tidak ada pemaksaan konversi agama. Kontak militer pertama kontingen pasukan Muslim akan terjadi di Pelusium, sebelah barat Al-Aris. Mesir yang posisinya terletak antara Syria dan Semenanjung Arab merupakan wilayah strategis secara geopolitik di Timur Tengah. Secara ekonomi, Mesir adalah rute perdagangan yang merupakan pintu masuk ke daratan Afrika Utara dari Asia. Tanah Mesir yang subur menjadi pusat lahan tanaman biji-bijian. Kesuburan tanah Mesir ini menjadi salah satu lumbung pangan bagi Konstantinopel. Pada masa tersebut, ibu kota Mesir berada di pesisir Alexandria. Selain sebagai ibu kota, Alexandria juga menjadi pangkalan angkatan laut Kekaisaran Bizantium. Berbagai nilai lebih dari Mesir tersebut menjadi pendorong Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan ekspedisi militernya. Amr bin As dianggap sebagai sosok yang tepat sebagai panglima operasi militer di Mesir. Sejak muda, Amr bin As telah beberapa kali berdagang hingga Mesir. Pengalaman itulah yang membuat Amr bin As sangat mengenal kota-kota di Mesir serta berbagai rutenya. Al-Aris menjadi kota pertama Mesir yang jatuh ke tangan pasukan Muslim. Kota tanpa penjagaan militer tersebut jatuh dengan perjanjian damai. Kontingen pasukan Muslim melanjutkan pergerakan ke arah barat, Pelusium atau yang dikenal juga sebagai Al-Farama. Kedatangan pasukan Muslim di Pelusium diperkirakan pada akhir Desember 639 Masehi atau awal Januari 640 Masehi. Pelusium merupakan kota yang dijuluki sebagai gerbang Mesir bagian timur. Pertahanan kota ini terpusat pada sebuah benteng yang diperkuat oleh sejumlah pasukan Bizantium. Sebuah benteng yang temboknya telah rapuh akibat serbuan Persia tahun 616 Masehi. Benteng Pelusium masih cukup kuat untuk menahan kontingen pasukan Muslim. Pengepungan harus dilakukan hampir 2 bulan lamanya. Sekitar pertengahan Februari 640 Masehi, satu unit pasukan yang dipimpin Huzaifah bin Wala berhasil meruntuhkan tembok benteng. Pasukan Muslim berhasil memasuki benteng dan menjadikan Pelusium sebagai kota kedua di Mesir yang berhasil dikuasai. Jatuhnya Pelusium disertai dengan tertangkapnya Armanousa, putri Cyrus, pemimpin perlawanan terhadap pasukan Muslim. Putri gubernur Mesir tersebut kemudian dikirimkan ke ayahnya di benteng Babylon. Setelah menjatuhkan Pelusium, kampanye militer bergerak semakin dalam. Target selanjutnya adalah Bilbais, sebuah kota di pinggiran timur delta Sungai Nil. Kontak militer tidak serta-merta terjadi ketika kontingen pasukan Muslim mencapai Bilbais. Terjadi negosiasi antara Amr bin As dengan Cyrus, gubernur Mesir, dua pemuka agama Nasrani, dan Aretion, bekas gubernur Yerusalem, yang melarikan diri ke Mesir pada masa kampanye militer Syria. Amr bin As menyatakan dengan tegas bahwa mereka hanya memiliki 3 pilihan, yaitu memeluk Islam, membayar jizyah, atau perang. Mereka meminta waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Di hari ketiga, mereka meminta waktu 2 hari lagi. Amr bin As memberikan tenggat waktu tersebut. Dalam masa pengambilan keputusan tersebut, Cyrus memilih membayar jizyah, sedangkan dua pemuka agama Nasrani dan Aretion memilih perang. Setelah tenggat waktu habis, Cyrus memilih meninggalkan Bilbais menuju benteng Babylon. Kontak senjata pada akhirnya tidak bisa dihindarkan. Amr bin As mengerahkan pasukan Muslim menyerbu benteng Bilbais. Penyerbuan benteng Bilbais lagi-lagi tidak mudah. Pasukan Muslim terpaksa harus mengepung dengan rapat benteng tersebut. Bahkan, tewasnya Aretion tidak menyurutkan perlawanan di benteng Bilbais. Sebulan kemudian, pertahanan benteng Bilbais baru bisa ditembus. Akhir bulan Maret 640 Masehi, Bilbais menjadi kota ketiga yang ditundukkan. Meskipun mendapatkan perlawanan sengit, pasukan Muslim tidak melakukan tindakan pembantaian kepada penduduk Bilbais. Setelah mengistirahatkan pasukannya, Amr bin As membawa kontingennya bergerak ke arah Babylon. Bulan Mei 640 Masehi, kontingen pasukan Muslim telah mencapai ujung delta Sungai Nil, posisi kota Babylon. Dan kini, pertahanan tangguh Kekaisaran Bizantium, benteng Babylon, akan menjadi ujian selanjutnya bagi Amr bin As dan pasukannya.
Babylon, ada juga yang menyebut Babilonia, mirip dengan nama sebuah kota yang populer sebagai bagian dari Mesopotamia, sebuah negeri kuno yang dibangun dari peradaban Sungai Tigris dan Eufrat. Namun, kota dengan nama yang sama yaitu Babylon juga terdapat di negeri dengan peradaban Sungai Nil, yaitu Mesir. Menurut para ahli sejarah Mesir kuno, Babylon merupakan salah satu kota penting di tepian Sungai Nil, setidaknya hingga masa ketika Bizantium dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Babylon terletak pada ujung delta sisi timur Sungai Nil. Kota ini berada di ujung kanal Firaun yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Di masa sekarang, Babylon masuk ke dalam wilayah Kairo, ibu kota Republik Mesir. Babylon memiliki pertahanan berlapis berupa benteng dengan tembok setinggi 15 meter yang ketebalannya mencapai 2 meter. Benteng tersebut diperkuat dengan pasukan Bizantium yang jumlahnya mencapai 4 kali pasukan Amr bin As. Sejumlah menara menghiasi benteng Babylon yang berfungsi sebagai pengawas pergerakan musuh. Cyrus sendiri sudah mempersiapkan benteng Babylon untuk menahan gerak laju pasukan Muslim. Komando pertahanan Babylon berada di tangan seorang perwira Bizantium yang bernama Augustalis Theodorus. Beberapa sumber bahkan menyebutkan jumlah pasukan di Babylon mencapai 6 kali lipat dibandingkan pasukan Amr bin As. Namun, Augustalis Theodorus lebih memilih bertahan. Mereka akan membiarkan inisiatif serangan berada di tangan pasukan Muslim. Augustalis Theodorus membuat pertahanan di luar tembok benteng. Pasukannya menggali sebuah parit besar dan panjang. Sejumlah pasukan ditempatkan antara parit dan tembok benteng. Pasukan ini akan menjadi perisai pertama untuk menahan serbuan pasukan Muslim. Pasukan Bizantium juga memperkuat pertahanan kota-kota kecil di sekitar Babylon seperti Fayum dan Lahum. Setelah memastikan pertahanan Babylon, Augustalis Theodorus bergerak ke Heliopolis memperkuat pertahanan di sana. Sedangkan Cyrus tetap bertahan dan memimpin benteng Babylon. Bulan Mei tahun 640 Masehi, kontingen pasukan Amr bin As mencapai Babylon. Tidak seperti kota-kota sebelumnya, kedatangan kontingen Amr bin As disambut dengan pertahanan yang jauh lebih tangguh. Amr bin As tidak bisa menggerakkan pasukannya mendekati tembok benteng. Bentangan parit dengan pasukan penjaga menahan serangan pasukan Muslim. Pertahanan Babylon benar-benar sangat kuat. Pasukan Muslim harus terpukul mundur setiap kali melancarkan serangan. Masih di bulan yang sama, Amr bin As memilih mengirimkan satu detasemen untuk merebut kota-kota kecil di sekitarnya. Fayum menjadi target pertama serangan. Pasukan Bizantium yang sudah mengantisipasi hal tersebut mampu memukul mundur pasukan Muslim. Detasemen pasukan Muslim kemudian bergerak ke arah gurun di bagian barat hingga sampai di Auxir Hinkus. Kota kecil itu berhasil mereka jatuhkan. Detasemen pasukan Muslim selanjutnya kembali ke Babylon dengan menyusuri Sungai Nil. Kegagalan menembus Babylon membuat Amr bin As mengirimkan surat ke Madinah meminta tambahan pasukan. Namun beberapa waktu sebelumnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah berinisiatif mengirimkan pasukan pendukung untuk kampanye militer Mesir. Zubair bin Awam, veteran perang Yarmuk, ditunjuk Amirul Mukminin memimpin kontingen 4.000 pasukan elit ke Mesir. Zubair bin Awam merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi anggota kavaleri elit yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Dalam kampanye Mesir, Amirul Mukminin menawari posisi panglima tertinggi dan gubernur Mesir, posisi yang enggan diterima oleh Zubair. Amirul Mukminin juga mengirimkan pasukan tambahan dengan 4 komandan pasukan yang semuanya juga veteran perang Yarmuk. Mereka adalah Mikdad bin Aswad, Ubadah bin As-Samit, dan Kharijah bin Huzaifah. Masing-masing komandan pasukan ini membawa 1.000 kavaleri elit. Sebagian besar pasukan yang dibawa Zubair juga merupakan veteran perang Yarmuk. Mereka berangkat dari Madinah menuju Elat dan memasuki Mesir melalui Suez. Bulan Juli 640 Masehi, setelah 2 bulan masa pengampungan Babylon, kontingen Zubair sampai di Heliopolis. Kontingen Amr bin As kemudian bergerak ke Heliopolis bergabung dengan kontingen Zubair. Gabungan 2 kontingen itu segera mempersiapkan penyerbuan kota Matahari
Heliopolis. Heliopolis, salah satu kota tertua dan metropolitan di masa Mesir kuno. Namanya diadaptasi dari bahasa Latin Yunani, Heliopolis, yang artinya kota matahari. Di masa pra-Islam, Heliopolis adalah pusat penyembah dewa matahari. Di masa Mesir kuno, terdapat kepercayaan tentang Ra yang dipersonifikasikan sebagai dewa matahari. Ra dipercaya memerintah semua bagian dunia, di langit, bumi, dan dunia bawah. Peninggalan dari kepercayaan kuno yang masih terdapat di Heliopolis adalah sebuah obelisk yang terbuat dari batu granit. Obelisk yang tingginya 21 meter ini adalah bagian dari kuil Dewa Ra, dibangun pada masa kekuasaan Senusret ke-1. Pada masa Mesir modern, Heliopolis dikenal sebagai Ain Syam, sebuah suburban di Kairo. Abad ke-7 Masehi, Heliopolis menjadi medan pertempuran yang akan menentukan nasib Mesir sebagai provinsi Bizantium. Tepatnya di bulan Juli tahun 640 Masehi, kontingen Amr bin As dan Zubair bin Awam bertemu di Heliopolis. Setelah gagal menembus benteng Babylon, Amr bin As mengalihkan targetnya ke Heliopolis. Kota matahari ini berjarak 15 km dari Babylon. Setelah mendapatkan bantuan dari Madinah, pasukan Muslim di Mesir berjumlah sekitar 12.000 personel. Sedangkan pasukan Bizantium di Heliopolis berjumlah sekitar 20.000 personil. Heliopolis akan menjadi medan adu taktik dan strategi antara Amr bin As dengan Augustalis Theodorus, panglima militer tertinggi Bizantium di Mesir. Menjelang pertempuran, Amr bin As membagi pasukannya menjadi 3 unit yang terpisah. Satu unit pasukan yang dipimpin oleh Kharijah ditempatkan pada sebuah perbukitan di sebelah timur. Pasukan ini akan menyerang bagian belakang pasukan Bizantium ketika perang terbuka sudah berlangsung. Satu unit lainnya ditempatkan pada sisi selatan untuk mencegat pasukan Bizantium yang melarikan diri jika kalah dalam pertempuran. Dan satu unit lagi merupakan pasukan induk yang dipimpin langsung oleh Amr bin As. Pertempuran akhirnya berkecamuk. Pertempuran dua pasukan kavaleri tersebut akan menentukan masa depan Mesir, provinsi terpenting Bizantium setelah Anatolia. Seperti halnya kampanye militer di Syria maupun Persia, pasukan Muslim selalu kalah dalam jumlah pasukan. Namun, pasukan Muslim memiliki para perwira yang lebih berkualitas dalam menentukan strategi perang. Serangan dari belakang pertahanan itu mengejutkan pasukan Bizantium. Konsentrasi tempur mereka buyar dan korban jiwa mulai berjatuhan. Pasukan Bizantium yang sudah memperkirakan hasil akhir pertempuran memilih melarikan diri ke arah selatan. Hal yang sama dilakukan oleh komandan mereka, Augustalis Theodorus. Para pelarian itu lagi-lagi tidak menduga bahaya di depannya. Satu unit pasukan Muslim yang sudah disiapkan Amr bin As mencegat mereka. Augustalis Theodorus dengan sejumlah kecil pasukannya berhasil selamat dan melarikan diri ke Alexandria. Sebagian lainnya melarikan diri ke benteng Babylon dan Nikeo. Pertempuran Heliopolis membawa kehancuran yang nyaris total bagi pasukan Bizantium. Sedikit yang berhasil melarikan diri, sisanya tewas dan menjadi tawanan. Dari medan pertempuran, pasukan Muslim mengarahkan pasukannya ke tembok Heliopolis. Zubair bin Awam dengan sejumlah pasukannya berhasil memanjat tembok kota. Pertahanan Heliopolis tinggal menyisakan beberapa penjaga yang dengan mudah diatasi Zubair dan pasukannya. Gerbang Heliopolis pun terbuka. Kota matahari tersebut kini telah jatuh ke tangan pasukan Muslim. Heliopolis merupakan perisai yang menghalangi rute pergerakan pasukan Muslim dan pusat pertahanan Mesir. Seluruh wilayah Mesir bagian timur kini menjadi kekuasaan kaum Muslim. Jatuhnya Heliopolis membuat penduduk asli Mesir turut serta melawan kekuasaan Bizantium. Penduduk asli Mesir sebagian besar merupakan penganut Kristen Koptik. Tekanan berat selama kekuasaan Bizantium membuat mereka sekarang mendukung pasukan Muslim. Para pejabat Bizantium yang didominasi orang Yunani seperti hakim atau uskup mulai menyingkir dari wilayah-wilayah yang telah dikuasai pasukan Muslim seiring meningkatnya pembelotan dari penduduk asli. Setelah memastikan stabilitas Heliopolis, Amr bin As dan Zubair bin Awam mengarahkan pasukannya ke Babylon.
Jatuhnya Heliopolis membuat Bizantium kehilangan separuh wilayahnya di provinsi Mesir. Para tanah Mesir kini tinggal berharap pada Babylon dan Alexandria. Benteng Babylon sebelumnya gagal ditembus oleh kontingen Amr bin As. Namun, dengan datangnya pasukan tambahan dari Madinah, Babylon kini benar-benar terancam. Pasukan dari Madinah tersebut merupakan veteran dalam kampanye militer Syria. Sepak terjang mereka terbukti dengan jatuhnya Heliopolis. Sedangkan Alexandria sendiri merupakan pusat pangkalan angkatan laut Bizantium. Pertahanan kota ini lebih memadai dari kota manapun di seluruh Mesir. Berita tentang jatuhnya Heliopolis segera menyebar ke seluruh Mesir. Fayum, kota yang sempat diserbu oleh detasmen Amr bin As, segera dilanda kepanikan. Komandan pertahanan Fayum adalah seorang perwira Bizantium bernama Domitianus. Alih-alih memperkuat pertahanan kota, Domitianus justru membawa seluruh pasukan keluar dari Fayum. Domitianus membawa seluruh pasukannya menuju Abuid, meninggalkan Fayum tanpa penjagaan. Dari Abuid, Domitianus membawa pasukannya ke benteng Nikiau. Domitianus tidak memberitahukan kepada penduduk Fayum maupun Abuid bahwa dia telah meninggalkan mereka tanpa penjagaan. Kosongnya penjagaan Fayum membuat Amr bin As segera mengirimkan satu detasmen ke sana. Fayum dan Abuid jatuh tanpa adanya pertumpahan darah. Pasca jatuhnya Heliopolis, Amr bin As dan Zubair mengarahkan target mereka ke benteng Babylon. Pasukan Bizantium di Babylon kini lebih agresif menghadapi pasukan Muslim. Kekalahan Heliopolis membuat mereka tidak memiliki pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Mereka berani melakukan penyerangan hingga keluar parit. Para perwira pasukan Muslim menggunakan strategi yang cerdik, menyerang pasukan Bizantium dari 3 sisi. Strategi berhasil menjatuhkan korban jiwa dari pihak Bizantium dalam jumlah yang besar. Pasukan Bizantium akhirnya hanya bisa bertahan di dalam benteng tanpa kemampuan untuk melakukan ofensivitas di garis depan. Mendekati penghujung tahun 640 Masehi, Bizantium melakukan inisiatif negosiasi. Namun, negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu. Kaum Muslim tetap pada pendiriannya 3 pilihan, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Negosiasi juga melibatkan Augustalis Theodorus yang telah memindahkan markasnya ke Pulau Raudhah, Sungai Nil. Namun semua negosiasi tersebut berakhir buntu. Pengepungan benteng Babylon terus berlanjut. Pada malam hari 20 Desember 640 Masehi, pasukan Muslim menyerbu benteng Babylon. Serangan besar-besaran tersebut melibatkan seluruh anggota kontingen yang ada. Zubair dan unit elitnya memisahkan diri dari pasukan induk. Mereka berhasil mencari celah benteng yang luput dari penjagaan dan menaiki tembok benteng dengan menggunakan tangga. Pasukan Bizantium tidak menduga penyusupan tersebut. Mereka kalang kabut diserang Zubair dan pasukannya. Pintu benteng pun terbuka. Pasukan Muslim yang sudah menunggu segera menyerang masuk. Pagi hari 21 Desember 640 Masehi, benteng Babylon jatuh ke tangan pasukan Muslim. Strategi yang digunakan pasukan Muslim ini sama seperti strategi Khalid bin Walid menjatuhkan benteng Damaskus dalam kampanye militer Syria. Komandan tertinggi Bizantium, Augustalis Theodorus, berhasil menyelinap keluar dari benteng pada malam penyerbuan. Dia lari ke markasnya di Pulau Raudhah. Cyrus, gubernur provinsi Mesir, pada akhirnya harus menyerah. Amr bin As mengirimkan Ubadah bin As-Samit sebagai delegasi kaum Muslim dalam proses menyerahnya Cyrus. Dalam proses penyerahan tersebut, Cyrus sebagai gubernur Mesir sekaligus pemegang otoritas tertinggi Bizantium di provinsi Mesir membuat perjanjian yang isinya mengakui kekuasaan kaum Muslim atas seluruh Mesir dan bersedia membayar jizyah. Perjanjian tersebut harus dengan persetujuan Kaisar Heraklius. Namun, Cyrus memastikan bahwa dia sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristen Koptik akan tetap mematuhi perjanjian tersebut. Kaisar Heraklius menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Akibatnya, Cyrus dipecat sebagai gubernur Mesir. Namun, jabatan Cyrus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristen Koptik tetap dipertahankan. Sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab atas rekomendasi Amr bin As meratifikasi perjanjian yang dibuat pasukan Muslim dengan Cyrus.
Setelah mengetahui Kaisar Heraklius menolak meratifikasi perjanjian, Cyrus segera meminta 3 bantuan kepada pasukan Muslim. Permintaan tersebut disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Permintaan Cyrus adalah agar pasukan Muslim tidak melanggar perjanjian dengan kaum Kristen Koptik Mesir. Kedua, Cyrus meminta agar jangan sampai ada perjanjian damai dengan pasukan Bizantium. Ketiga, Cyrus meminta ketika dia mati untuk dimakamkan pada gereja Saint John di Alexandria. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengabulkan permintaan Cyrus. Para penganut Kristen Koptik adalah penduduk asli Mesir dan situasi tersebut sangat menguntungkan bagi pasukan Muslim. Dan selanjutnya, pasukan Muslim mengarahkan targetnya ke ibu kota provinsi sekaligus pertahanan terakhir Mesir, Alexandria. Pada kisaran tahun ke-300 sebelum Masehi, Panglima Perang Yunani, Alexander Agung, melebarkan wilayah kekuasaan ke pesisir selatan Laut Mediterania. Bersama bala tentaranya, Alexander Agung menganeksasi daratan Afrika Utara. Di sebuah wilayah pesisir, Alexander Agung membangun sebuah kota yang kemudian diberi nama Alexandria. Pada masa pra-Islam, Alexandria menjadi saksi jatuh bangunnya beberapa imperium besar. Dinasti Ptolemaic, Kekaisaran Romawi Barat, hingga Bizantium, semuanya pernah menjadikan Alexandria sebagai kota pusat kekuasaan. Bulan Februari 641, pasukan Muslim memulai pergerakannya ke ibu kota provinsi Mesir, Alexandria. Amirul Mukminin telah mengirimkan pasukan tambahan dari Madinah. Sekarang kontingen yang dipimpin Amr bin As mencapai 20.000 personil. Panglima tertinggi Bizantium di Mesir, Augustulus Theodorus, sudah menduga pasukan Muslim akan bergerak ke Alexandria. Karena itulah, dia memerintahkan unit-unit pasukan untuk sebisa mungkin menghadang laju pasukan Muslim. Memasuki hari ketiga, ketika sampai di Tarnut, pasukan Muslim telah dicegat salah satu unit pasukan Bizantium. Serangan di Tarnut tidak menimbulkan kerugian yang cukup berarti bagi pasukan Muslim. Namun, serangan tersebut mampu menunda perjalanan hingga sehari penuh. Amr bin As terpaksa menghentikan pasukannya. Satu detasemen dikirim membersihkan jalan di depan mereka, mencegah potensi serangan tidak terduga. Detasemen yang dikirim Amr bin As bertemu dengan unit pasukan Bizantium di Sharik. Detasemen pasukan Muslim harus menghadapi pasukan yang mundur dari Tarnut dan bergabung dengan unit di Sharik. Gabungan 2 unit pasukan Bizantium berhasil memukul mundur detasemen yang dikirim Amr bin As. Pasukan induk yang dipimpin Amr bin As segera datang memberikan bantuan. Pasukan Muslim memukul mundur pasukan Bizantium. Ketika pasukan Muslim sampai di Sultais, hadangan kembali datang. Pertempuran sengit terjadi mengingat Alexandria semakin dekat. Hadangan tersebut kembali gagal. Sisa-sisa pasukan Bizantium melarikan diri ke Alexandria. Sampai di Kirayun, 20 km dari Alexandria, pasukan Muslim kembali mendapatkan hambatan. Di tempat ini, pasukan Muslim tertahan hingga 10 hari lamanya. 20.000 pasukan Bizantium menahan gerak laju pasukan Muslim. Pada pertempuran hari ke-10, pasukan Muslim melancarkan serangan besar-besaran dan memukul mundur pasukan Bizantium. Bulan Maret 640 Masehi, pasukan Muslim sampai di perbatasan Alexandria dan memulai pengepungan. Alexandria setidaknya dipertahankan hingga 50.000 pasukan. Benteng Alexandria memiliki tembok yang kokoh dengan persenjataan artileri berat. Di belakang mereka, pangkalan angkatan laut menjadi akses untuk mendapatkan suplai militer dan logistik dari Konstantinopel. Pasukan Muslim yang tidak memiliki artileri berat kesulitan mendekati tembok benteng. Setiap kali melakukan serangan, pasukan Muslim harus menghadapi batu-batu yang berhamburan dari atas benteng. Amr bin As terpaksa memundurkan garis pertahanan pasukannya, menjauh dari jangkauan artileri berat. Hingga berbulan-bulan lamanya, pengepungan Alexandria belum bisa dipastikan hasil akhirnya. Sedangkan di Konstantinopel, Kaisar Heraklius yang gusar dengan pengepungan tersebut mulai memobilisasi pasukan. Pasukan dalam jumlah besar dan akan dipimpinnya sendiri untuk memperkuat Alexandria. Rencana tersebut gagal karena dia meninggal dunia. Pasukan yang dihimpunnya bubar.
Di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengambil keputusan penting. Beliau menunjuk Ubadah bin As-Samit sebagai komandan lapangan penyerbuan benteng Alexandria. Bulan September 641 Masehi, Ubadah yang telah menerima mandat dari Madinah mulai menyusun strategi. Pasukan Muslim menggali parit besar dan dalam menuju tembok benteng Alexandria. Parit tersebut sangat besar, bahkan mampu melindungi kuda. Ubadah membawa pasukannya mendekati tembok benteng dan terlindung dari serangan artileri. Pertahanan berlapis benteng Alexandria akhirnya runtuh setelah Ubadah berhasil membawa pasukannya mendekat. Gerbang benteng Alexandria jebol dan pasukan Muslim segera melakukan serangan besar-besaran. Alexandria, pertahanan terakhir Mesir, akhirnya jatuh. Sebagian besar pasukan Bizantium tewas dan sisanya menjadi tawanan. Augustalis Theodorus dan beberapa perwira penting lainnya berhasil melarikan diri ke Siprus. Sekali lagi, Bizantium harus kehilangan provinsi mereka yang sangat berharga setelah Syria. Bulan September 641 Masehi, pasukan Muslim berhasil merebut keseluruhan Mesir, salah satu sumber kekayaan Bizantium. Berita jatuhnya Alexandria segera sampai ke Madinah. Amr bin As mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin tentang keberhasilan pasukan Muslim menjatuhkan ibu kota provinsi Mesir. Pembebasan Mesir ini merupakan langkah awal pasukan Muslim untuk memperluas wilayah kekuasaan di seluruh daratan Afrika Utara. Pada paruh kedua 641 Masehi, pasukan Muslim telah berhasil menjatuhkan Alexandria. Metropolitan di pesisir Laut Mediterania itu merupakan ibu kota provinsi sekaligus pertahanan terakhir Bizantium. Jatuhnya Alexandria mengakhiri kekuasaan Bizantium atas Mesir. Pasukan Muslim telah mempasifikasi kawasan yang menghubungkan Afrika dengan Asia. Panglima tertinggi untuk operasi militer di Mesir, Amr bin As, menginginkan Alexandria sebagai ibu kota Muslim di Mesir. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mengizinkan Alexandria sebagai ibu kota. Kota pesisir saat itu dianggap tidak cocok sebagai tempat tinggal orang-orang Arab. Selain itu, Bizantium masih memiliki armada angkatan laut yang bermarkas di Siprus. Angkatan laut Bizantium bisa mengancam Alexandria setiap saat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab selanjutnya memerintahkan Amr bin As mencari lokasi yang agak ke pedalaman sebagai ibu kota. Ketika menentukan lokasi ibu kota baru, Amr bin As teringat dengan bekas perkemahan pasukan Muslim di dekat Babylon. Setelah kemenangan di Babylon, pasukan Muslim mengemasi tenda dalam persiapan menuju Alexandria. Ketika itu, seekor burung merpati telah bersarang dan bertelur di atas sebuah tenda. Amr bin As memerintahkan agar tenda tersebut dibiarkan, sementara tenda-tenda lainnya dikemasi. Lokasi tempat tenda yang menjadi sarang burung merpati itulah yang kemudian dipilih Amr bin As sebagai ibu kota. Pemilihan lokasi ini disetujui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibu kota baru itu diberi nama Fustat, yang artinya adalah tenda, dan terletak di sebelah timur Babylon. Pembangunan ibu kota baru ini diawali dengan membangun sebuah masjid. Kelak, masjid ini dikenal sebagai Masjid Amr bin As. Dalam pembangunan masjid ini, dikisahkan bahwa Amirul Mukminin memerintahkan pembongkaran mimbar yang terlalu tinggi. Beliau memerintahkan agar mimbar sejajar dengan kaum muslim dalam kondisi berdiri. Setelah pembangunan masjid, perumahan mulai dibangun. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan agar rumah tidak melebihi 1 lantai. Seorang perwira bernama Kharijah bin Huzafa membangun rumah hingga 2 lantai. Amirul Mukminin segera mengirimkan surat perintah kepada Amr bin As untuk menghancurkan lantai atas. Amr bin As juga menyiapkan sebidang tanah khusus untuk Amirul Mukminin. Namun, Amirul Mukminin menyampaikan pesan bahwa beliau tidak memerlukan tanah tersebut dan memerintahkan untuk dibangun pasar. Pada masa-masa awal kekuasaan pasukan Muslim, terdapat sebuah kisah menarik tentang Sungai Nil. Mesir dikenal sebagai negeri yang dibangun dari peradaban Sungai Nil. Pertanian berkembang dengan suburnya di sepanjang aliran sungai dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Mesir. Namun, Sungai Nil ini ternyata meminta tumbal. Setiap tahun, seorang gadis dengan pakaian pengantin dan perhiasan dilemparkan ke dalam sungai.
Jika ritual ini tidak dilakukan, maka sungai Nil akan menyusut airnya dan Mesir akan dilanda kekeringan. Tradisi ini telah berlangsung dari masa Fir'aun hingga kekuasaan Bizantium. Menjelang pelaksanaan ritual tersebut, tokoh-tokoh Mesir menemui Amr bin As untuk memberikan tumbal kepada sungai Nil. Amr bin As menolak dengan tegas dan melarang adanya ritual tersebut. Bahkan, beliau menyatakan tidak takut kepada dewa sungai Nil sebagaimana disampaikan oleh para tokoh Mesir. Hingga beberapa bulan kemudian, aliran sungai Nil mulai mengering. Para penduduk Mesir menyalahkan sikap Amr bin As. Mengeringnya sungai Nil membuat beberapa penduduk mulai pindah dari tepian sungai Nil. Situasi ini mencemaskan Amr bin As. Beliau segera melaporkan masalah ini kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyetujui sikap Amr bin As yang menolak pengorbanan manusia. Beliau kemudian menulis surat yang khusus ditujukan kepada sungai Nil. Isi surat tersebut adalah: dari hamba Allah Umar bin Al-Khattab kepada sungai Nil, milik penduduk Mesir. Amma ba'du, jika engkau mengalir karena kehendakmu dan atas keinginanmu sendiri, maka tidak usah engkau mengalir dan kami tidak membutuhkanmu. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Amirul Mukminin memberitakan agar Amr bin As melemparkan surat tersebut ke dalam sungai Nil. Tepat pada malam hari raya Salib, Amr bin As memanggil tokoh-tokoh Nasrani dan Mesir untuk berkumpul di tepian sungai Nil. Tengah malam itu, Amr bin As dengan disaksikan para tokoh Nasrani dan Mesir melemparkan surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke dalam sungai Nil. Malam itu juga, sungai Nil kembali mengalirkan airnya. Pada pagi harinya, sungai Nil telah kembali mengalir seperti biasanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi ritual pengorbanan untuk sungai Nil. Nubia, negeri kuno yang terletak di kawasan sebelah selatan Mesir dan sisi utara Sudan modern. Membentang dari Aswan ke Khartoum dan dari pesisir Laut Merah hingga gurun Libya. Secara tradisi, kawasan ini dibagi menjadi dua, yaitu Nubia Atas dan Nubia Bawah. Nubia Atas dilintasi aliran sungai Nil dari selatan hingga air terjun kedua. Sedangkan Nubia Bawah terletak di sebelah selatan, antara air terjun kedua Nil sampai ke Aswan. Di masa kampanye militer Mesir, Nubia merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Makuria. Nubia saat itu merupakan negara merdeka dan tidak termasuk ke dalam wilayah yang dikuasai Bizantium. Namun, Nubia merupakan sekutu Bizantium dalam perang melawan Sasanid Persia. Selama masa kampanye militer itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak pernah memerintahkan pergerakan ke arah Nubia. Namun, Amr bin As memiliki pemikiran lain setelah jatuhnya Alexandria. Panglima tertinggi operasi militer di Mesir itu mengirimkan ekspedisi tanpa sepengetahuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amr bin As sangat yakin bahwa Nubia bisa dijatuhkan dengan mudah. Setelah itu, Madinah tinggal menerima berita kemenangan. Ekspedisi ke Nubia dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, saudara sepupu Amr bin As. Musim gugur 642 Masehi, kontingen pasukan Muslim memulai pergerakannya. Dalam catatan sejarah, terdapat sekitar 20.000 pasukan kavaleri yang dikirim ke Nubia. Sementara itu, Nubia juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serbuan dari arah utara. Kerajaan Makuria yang menguasai kawasan Nubia saat itu dipimpin oleh Khalid Durud. Pusat pemerintahan Makuria terletak di kota Dongola. Dokumentasi sejarah mencatat pertempuran di Nubia ini juga dikenal sebagai pertempuran Dongola. Para prajurit dari Nubia dikenal sebagai pemanah ulung. Mereka mampu memanah dengan tepat dalam kondisi bergerak. Ketika pasukan Muslim memasuki kawasan Nubia, nyaris tidak pernah terjadi pertempuran skala besar. Daratan Nubia tidak berbeda jauh dengan Mesir. Hanya saja hamparan Nubia memiliki banyak bukit-bukit kecil yang efektif untuk melancarkan serangan cepat dan sekaligus bertahan. Pasukan Nubia menyerang dengan unit-unit kecil serta memanfaatkan dengan baik kemampuan memanah mereka. Pasukan Uqbah bin Nafi dibuat kerepotan dengan serangan ini.
Serangan mendadak dan cepat ini cukup berhasil menjatuhkan korban jiwa di pihak pasukan Muslim. Cara bertempur pasukan Nubia ini di luar perkiraan pasukan Muslim. Tidak ada pertempuran terbuka dalam skala besar seperti Babylon atau Alexandria. Kecepatan, penguasaan medan, serta kemampuan memanah berhasil menahan laju pasukan Muslim. Uqbah bin Nafi mengubah strategi tempurnya dan memerintahkan para perwiranya mencari lokasi konsentrasi pasukan Nubia. Hingga kemudian, posisi konsentrasi Nubia berhasil ditemukan. Namun, pasukan Muslim tidak mampu mencapai lokasi tersebut. Dengan menggunakan unit kavaleri dan pemanah yang cepat, Nubia berhasil menghentikan pasukan Muslim. Uqbah bin Nafi terpaksa menahan laju pasukannya. Dia mengirimkan berita ke Amr bin As menyampaikan situasi di Nubia. Pasukan Muslim dihadapkan dengan situasi di mana musuh mereka tidak melancarkan serangan terbuka. Dalam setiap kali serangan, pasukan Muslim dipaksa mundur. Unit-unit kecil Nubia menghilang dengan cepat sebelum pasukan Muslim sempat melancarkan balasan. Setelah mendengar laporan Uqbah bin Nafi, Amr bin As memutuskan untuk menghentikan ekspedisi militer Nubia. Seluruh pasukan Muslim ditarik kembali ke Mesir. Di sebelah barat Mesir, masih terdapat wilayah kekuasaan Bizantium yang membentang sepanjang pesisir selatan Mediterania. Di kawasan tersebut terdapat 3 wilayah, yaitu Cyrenaica, Tripoli, dan Fezzan. Sementara itu, Mesir telah menerima perintah lanjutan dari Amirul Mukminin untuk melanjutkan ekspedisi militer di Afrika Utara. Amr bin As mempersiapkan pasukan setelah kedatangan kontingen Uqbah bin Nafi dari Nubia. Bulan September 642 Masehi, Amr bin As memimpin langsung ekspedisi militer ke sisa-sisa provinsi Bizantium di kawasan Afrika Utara. Kota pertama yang ditemui pasukan Muslim adalah Pentapolis, yang merupakan pusat pemerintahan Cyrenaica. Secara administratif, Pentapolis masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bizantium, namun tidak ada pertahanan apapun di kota tersebut. Pentapolis jatuh tanpa perlawanan. Para penduduk menyerah dan bersedia membayar jizya. Pembayaran jizya di Pentapolis berbeda dengan wilayah taklukan lainnya. Para penduduk datang sendiri ke tempat yang ditentukan. Amr bin As tinggal beberapa waktu di Pentapolis untuk menata ulang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, nama Pentapolis diubah menjadi Barqa. Dari Barqa, sebuah kontingen pasukan yang dipimpin Uqbah bin Nafi dikirim menuju ke Fezzan. Kontingen Uqbah melenggang tanpa hambatan melintasi distrik Fezzan. Begitu halnya ketika pasukan Uqbah memasuki ibu kota, Zawila. Tidak ada pasukan Bizantium yang mempertahankan kota. Seluruh Fezzan menyerah dan bersedia membayar jizya. Dalam pembayaran jizya, terdapat klausul bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk membantu kaum tidak berpunya di wilayah tersebut. Setelah memastikan stabilitas Fezzan, kontingen Uqbah kembali ke Barqa. Memasuki musim semi 643 Masehi, Amr bin As telah mengkoordinasi pasukannya untuk ekspedisi ke Tripoli. Berbeda dengan 2 wilayah sebelumnya, Tripoli merupakan kota berbenteng dengan pasukan penjaga yang cukup tangguh. Kota pesisir ini memiliki pertahanan yang mengelilingi kota sehingga tidak mudah dijatuhkan. Ketika pasukan Muslim memasuki Tripoli, garnisun Bizantium menghindari perang terbuka dan bertahan di dalam benteng. Pasukan Muslim terpaksa mengepung kota. Pasukan Muslim tidak membawa peralatan berat seperti katapul untuk menembus tembok benteng. Pasukan Bizantium sendiri masih mampu bertahan dengan persediaan logistik yang melimpah, sehingga pengepungan itu terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda menyerah dari dalam kota. Amr bin As segera memerintahkan beberapa pasukannya untuk mencari celah agar bisa memasuki kota. Setelah 2 bulan pengepungan, pasukan Muslim berhasil menemukan sebuah lorong air yang menghubungkan kota dengan laut. Amr bin As menggerakkan sebagian pasukannya memasuki kota melalui lorong air tersebut. Pergerakan tidak terduga itu segera menimbulkan kepanikan. Pasukan penjaga mengira seluruh musuh telah memasuki kota. Kepanikan itu membuat penjagaan tembok benteng menjadi terabaikan. Pasukan Muslim dengan mudah memanjat tembok dan memasuki kota. Tidak ada perlawanan yang terjadi.
pasukan Bizantium segera menyelamatkan diri ke kapal-kapal mereka dan berlayar menuju pangkalan angkatan laut di Siprus. Para penduduk Tripoli pun menyerah dan bersedia membayar jizyah. Selanjutnya, Amr bin As mengirim kontingen ke Sabrata, sebuah kota yang berjarak sekitar 60 km dari Tripoli. Sempat terjadi perlawanan, namun sangat lemah. Kota tersebut jatuh dan penduduknya menyerah. Dari Tripoli, Amr bin As mengirimkan pemberitahuan ke Madinah tentang kemajuan pasukan Muslim di sebelah barat Mesir. Amr bin As juga menyampaikan bahwa pasukan Muslim siap bergerak lebih ke barat lagi. Amirul Mukminin memerintahkan Amr bin As kembali ke Mesir dan mengonsentrasikan pasukannya. Beliau melarang adanya kampanye militer lanjutan di kawasan Afrika Utara, mengingat Mesir sendiri masih bisa mendapatkan serangan sewaktu-waktu. Karena saat itu, Bizantium masih memiliki kekuatan di Konstantinopel serta armada angkatan laut di Pulau Siprus. Setelah memastikan penjagaan Tripoli, Amr bin As membawa pasukannya kembali ke Fustat.